Tuhan. Sudah kita senantiasa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh ada di dalam kita semua. Dan kita juga melihat dari bulan-bulan, hari demi hari, waktu demi waktu, kita melihat bagaimana Tuhan senantiasa menyatakan akan setiap guidance bagi kita semua. Maka saudara, melalui akan minggu ini, kita akan memulai akan satu eksposisi, yaitu bertemakan eksposisi Galatia. Saudara, Galatia adalah satu kota kuno yang di daerah akan Asia Timur, di mana kita melihat pusatnya adalah di Anatolia, di mana kita melihat Rasul Paulus, dia pernah mengunjungi akan Galatia itu di dalam 3 kali trip. Saudara, kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 8, di mana ditulis oleh Lukas. Lalu 2 Korintus pasal 2 ayat 12, di situ Paulus yang menuliskan. Dan Kisah Rasul 20 ayat 1 dan 6-12, Lukas kembali mencatat akan kunjungan dari akan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Nah, setelah kenapa kita melanjutkan eksposisi ini dan kita memulai kembali eksposisi Galatia, karena kita mau belajar dari Paulus bagaimana orang Kristen harus punya iman yang benar. Orang Kristen harus punya confidence terhadap setiap iman yang benar dan tidak gampang diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu maupun ajaran-ajaran bidat, ajaran sesat yang berkamuflase seperti Kristen. Tetapi justru ajaran tersebut adalah ajaran yang bukan Injil yang benar. Maka tentu saja doktrin yang salah mengajak kita untuk bagaimana bukan dibebaskan dari hidup benar, tapi justru mengikat kita sehingga kita nggak bisa hidup benar, hidup di dalam kepalsuan, dan sehingga kita nggak bisa melakukan kewajiban kita untuk menjadi saksi kebenaran Tuhan, tapi justru menjadi saksi keliaran ajaran yang bukan dari Tuhan. Maka melalui akan eksposisi Galatia yang mungkin kita akan jalankan 3 bulan membahas ini, kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua, supaya kita melihat urgensi iman Kristen harus menjadi satu komitmen yang setia di dalam kita semua, dan mempercayai bahwa hanya Yesus Kristus yang melampaui ikatan baik Yahudi, baik juga Yunani, sehingga setiap kita melihat bagaimana setiap firman Tuhan yang kembali kepada kitab suci, kembali kepada Kristus Yesus adalah the genuine of faith yang Tuhan berikan bagi kita. Maka saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah hari ini, dan kiranya Tuhan berbelas kasihan menyatakan firman bagi kita, membuat kita mengerti kebenaran, dan membuat kita belajar untuk bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan memohon Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Bapa dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan adalah Allah yang hidup, yang senantiasa peduli dengan setiap kami semua. Kami berterima kasih atas nafas yang Tuhan masih berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa melewati hari demi hari di dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi kami juga tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami bernafas di dunia ini, banyak sekali hal-hal yang seringkali berusaha menggoncangkan iman kami. Sehingga kami seringkali bernafas, tapi kami lupa siapa yang memberi nafas. Seringkali kami bernafas, tapi nggak tahu bagaimana kami dapat memaknai akan nafas yang Tuhan berikan bagi kami. Dan seringkali kami sudah bernafas, tapi seringkali kami tidak tahu tujuan apa kami bernafas di dunia ini. Tuhan, kami hanya berserah kepadamu, dan mohon Tuhan berfirman bagi kami, supaya hidup kami bukan hidup bernafas, tapi tanpa makna nafas. Tapi kami rindu ya Tuhan, setiap kehidupan kami yang bernafas ini, ada konten nafas yang sungguh-sungguh yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami tahu kami bernafas untuk satu rencana kekal Tuhan. Dan mohon Tuhan yang memimpin hamba-Mu yang hina ini untuk memulai eksposisi kitab Galatia ini. Dan kiranya Tuhan yang memakai mulutnya
untuk dapat menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua, sehingga kami dapat melihat kuasa akan firman yang dapat menjadi guidance bagi kami. Dan tolonglah setiap apa yang disampaikan, kiranya apa yang disampaikan sungguh-sungguh adalah yang didasarkan dari iluminasi Roh Kudus, sehingga setiap apa yang disampaikan benar-benar adalah yang benar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita memulai akan eksposisi akan kitab Galatia yang pertama. Mari kita membaca di dalam kitab Galatia pasal yang pertama, dan saya akan mengajak saudara untuk membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Dan setelah menemukan, mari kita bersama-sama membaca. Galatia pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mari kita memulai. 1, 2, 3. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Bapa dan Bapa kita, baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sebab sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sekian pembacaan akan firman Tuhan pada hari ini. Sudah di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, semakin kita sulit dengan saksama mengerti akan apa itu good news. Kenapa kita perlu mendengar Injil? Kenapa kita butuh Injil? Kenapa kita harus menjadi saksi Injil? Saudara, ini adalah satu hal, dunia hari ini sudah semakin lama semakin mengkaburkan kebutuhan Injil. Saudara, kita melihat Kristus, Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati dan memberikan akan penebusan dosa, sehingga setiap kita dapat memperoleh akan satu kesempatan, yaitu di mana setiap saudara dan saya yang adalah orang berdosa, setiap kita dibebaskan dari dosa. Sehingga kita bukan hanya sekedar dibebaskan dari dosa, tapi kita dihapus dosa kita. Dan pada saat kita dosa dihapus, maka kita diizinkan Tuhan untuk dapat kembali kepada tempat di mana Tuhan bertahta, yaitu kita diterima di rumah Tuhan. Saudara, sesuai kitab suci kita melihat bagaimana setiap orang yang mendengar Injil Tuhan, mereka harus mendengar Kristus yang adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup yang kekal. Di luar Kristus, maka tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Maka melalui Yesus Kristus, kita memperoleh akan apa yang namanya keselamatan. Di dalam Yesus Kristus, kita memperoleh akan apa yang namanya satu hal, melalui kematiannya, melalui akan kebangkitannya, dan melalui kenaikan Dia ke surga, kita memperoleh jaminan bagaimana saudara dan saya tidak perlu khawatir akan dunia ini, karena saudara dijamin
akan disediakan tempat di sana. Maka tanpa keselamatan dan tanpa jaminan keselamatan yang diberikan oleh Kristus, maka kita tidak bisa akan memiliki good news. Tetapi saudara, good news Injil Kristus adalah satu-satunya yang dapat memberikan satu direction of life. Bagaimana setiap kita dapat percaya, setelah kita mati dalam dunia ini, tidak ada ketakutan, tidak ada kekosongan, tapi kita menerima akan apa yang tidak dimiliki oleh setiap konsep agama yang lain, yaitu setiap kita menerima akan jaminan keselamatan. Bukan dari perbuatan kita, bukan dari setiap usaha manusia, tapi semua adalah genuine, adalah berasal dari Tuhan Allah yang peduli kepada kita, dan Ia memberikannya, menganugerahkannya kepada saudara dan saya. Nah, saudara, Paulus adalah seorang yang menerima akan Injil Tuhan. Dia, kalau sudah melihat di dalam kisahnya, dia dulu bukanlah seorang Kristen. Dia dulu adalah seorang yang memiliki akan satu kelebihan pada dirinya. Dia warga negara Romawi, tetapi dia dididik di dalam tradisi Yahudi. Dan dia dididik di dalam satu sekte yang sangat-sangat tinggi, yaitu yang namanya Sanhedrin. Dan dia bukan hanya sekedar memiliki akan kewarganegaraan Romawi, dia bukan hanya sekedar dibentuk di dalam tradisi Yahudi, tapi dia juga punya kepintaran, dia juga punya kerohanian, dan dia juga punya akan satu pangkat yang tinggi di dalam setiap apa yang menjadi prestasi dia. Maka dia dikatakan sebagai seorang yang paling pinter daripada setiap orang-orang yang paling pinter di sekelilingnya. Menunjukkan betapa dia juga adalah seorang akademik, dia juga adalah seorang pemikir, dan dia juga adalah seorang yang sangat-sangat religius. Nah, saudara, kita tahu, good news Injil Kristus membawa seorang Paulus untuk bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Melalui Injil Yesus Kristus, membawa seorang Paulus untuk bisa menjadi seorang rasul Tuhan. Dan kita melihat melalui Injil Kristus Yesus, membawa kita untuk melihat bagaimana Paulus yang dulunya bukan orang Kristen, tapi pada saat anugerah Tuhan hadir, Injil Tuhan diberitakan, dan Injil Tuhan masuk dalam hatinya, kita melihat bagaimana Paulus akhirnya bertobat, dan akhirnya dia merombak seluruh pemikirannya, dan kembali bertekuk lutut di hadapan Kristus, dan hidup benar di dalam Kristus. Nah, saudara, tentu saja ini menjadi satu kesaksian yang luar biasa indah. Setiap kita sebagai orang percaya, kita bisa percaya kepada Tuhan, bukan karena kita memilih, bukan, tetapi kita percaya ada anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita bisa bertobat, sehingga kita bisa menerima Yesus Kristus, sehingga kita bisa menjadi orang Kristen. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman yang Tuhan sudah berikan bagi kita, yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, yang Tuhan sudah hadirkan kepada kita melalui Injil Kristus Yesus yang diberitakan kepada saudara, baik melalui sekolah minggu, baik melalui gereja, baik melalui orang lain yang memberitakan Injil kepada saudara. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan iman yang sudah Tuhan berikan? Saudara, Galatia adalah satu kota yang sangat-sangat barbar. Kenapa, saudara? Karena kalau kita melihat surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Saudara, Galatia itu besar, saudara. Pertanyaannya, bagaimana menafsirkan siapakah jemaat Galatia, saudara? Kalau kita melihat kota Galatia, itu ada dua penafsiran, saudara. Ada dua teori, khususnya berbicara tentang siapakah jemaat Galatia itu. Di manakah letak Galatia di zaman Paulus? Saudara, ada dua teori. Teori pertama adalah yang dikatakan sebagai teori Galatia Utara. Di mana teori Galatia Utara adalah satu pemikiran bahwa Galatia adalah kota di mana perkumpulan suku yang namanya suku Gaul. Suku Gaul itu adalah satu suku yang berasal dari area Perancis zaman dulu. Sebelum Yesus Kristus datang, itu ada satu suku namanya suku Gaul yang
berasal dari Perancis yang apa? Yang pergi dan mengunjungi Asia Timur. Dan mereka lari dan menuju ke Asia Timur. Dan waktu mereka sampai ke satu kota di Asia Timur, lalu mereka berkumpul di situ, dan akhirnya mereka mendirikan akan satu kota yang mereka namakan kota Galatia. Putra. Maka di sini kita melihat itu teori pertama yang mereka namakan teori Galatia Utara. Bagaimana suku awal dari Galatia itu adalah orang-orang dari suku Gaul yang adalah kelompok barbar, kelompok bajingan yang melarikan diri dan pergi ke satu kota di Galatia. Saudara, ini mirip sekali seperti benua Australia. Australia, orang-orang bule yang ada di situ, awalnya bukan akan asal dari situ. Tapi yang asal dari orang-orang yang ada di benua Australia adalah aborigin. Tetapi kita melihat justru kenapa banyak bule di situ. Bule di situ adalah tahanan-tahanan yang dibuang ke di benua Australia. Sehingga kalau sudah melihat hari ini bule-bule yang di Australia itu semua adalah anak, cucu, dan dari keturunan dari para tahanan-tahanan yang ada di Australia. Jadi saudara, itu adalah satu hal mirip sekali dengan di Galatia. Galatia adalah kumpulan suku barbarian yang sangat sadis, yang sangat jahat, dan dari suku Gaul itu, dari daerah Prancis itu, akhirnya pergi dan sampai kepada Asia Timur. Dan waktu sampai di Asia Timur, mereka tinggal di sana, dan akhirnya mereka menjadikan kota yang namanya Galatia. Itu teori Galatia Utara, saudara. Lalu ada teori Galatia Selatan, yaitu yang kita melihat konteksnya adalah waktu Romawi sudah mengambil alih akhir setiap kota-kota yang ada di daerah Galatia. Maka akhirnya di situ Galatia di situ adalah gabungan dari beberapa kota, yaitu yang adalah Antioquia, Icarium, Listra, dan Derbe. Itu adalah 4 kota yang dijadiin satu. Seperti kalau kita lihat di Cungkuok, itu adalah Wuhan. Wuhan ada 3 kota yang dijadiin satu. Maka seperti itu. Dan ini adalah satu hal di Romawi waktu mencaplok akan area dari apa yang namanya Galatia di situ. Ada 4 kota kecil. Dari mana 4 kota kecil itu dijadikan satu provinsi. Dan akhirnya Galatia bukan nama kota lagi, tapi Galatia adalah nama provinsi. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Paulus mengunjungi akan Galatia. Apakah Paulus mengunjungi Galatia di dalam konteks kota, atau dia mengunjungi Galatia di dalam konteks provinsi? Saudara, kalau kita kembali kepada geografi, dan kita kembali kepada zaman di mana Paulus hidup, kita percaya bahwa teori yang bisa diterima adalah teori Galatia Selatan, yaitu adalah pada saat Romawi mengambil alih Asia Timur, dan beberapa kota, khususnya kita percaya Antioquia, Icarium, Listra, dan Derbe, itu menjadi satu provinsi dari provinsi Romawi yang dinamakan Galatia, dan kita melihat di situ Paulus memberitakan Injil. Dia datang ke provinsi yang namanya provinsi Galatia, dan di situ memberitakan Injil sehingga dirintislah satu jemaat kecil, dan di mana di jemaat kecil yang dikatakan adalah jemaat Galatia, disitulah mereka mendengar Injil Yesus Kristus. Mereka mendengar Injil Yesus Kristus, dan mereka dapat menerima akan satu hal, yaitu hidup bukan karena apa yang dikerjakan oleh manusia. Hidup ditentukan dari anugerah iman yang dianugerahkan bagi kita. Sehingga hidup bukan ditentukan dari seberapa hebat engkau, bukan dari seberapa rajin engkau, tapi dari setiap apa yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Nah, saudara, maka ini menjadi satu konteks yang kita harus sadar bahwa waktu Paulus datang ke provinsi Galatia di situ, waktu mengunjungi Antioquia, Icarium, Listra, Derbe, kita percaya bagaimana setiap mereka yang dulunya adalah suku Gaul, yang dulunya mereka adalah suku barbarian, tapi kita melihat barbarian diterima oleh Injil. Kita melihat Injil bukan hanya untuk orang-orang Yahudi,
tetapi kita juga melihat Injil adalah bagi orang-orang di luar Yahudi. Dan kita melihat orang Yunani, orang Romawi, dan kita melihat suku-suku yang dikatakan sebagai suku kafir. Mereka diberikan akan anugerah oleh Tuhan untuk mereka bisa menerima Injil Kristus. Bukankah ini sesuatu yang indah? Kalau kita melihat Injil Tuhan dapat diberitakan kepada suku yang paling barbar sekalipun, kita melihat mereka bertobat, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka dapat melayani Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat indah, saudara. Tetapi kita kalau kembali kepada konteks saat itu, Paulus adalah seorang yang paling tersendiri. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya rasul yang waktu itu harus menunjukkan akan komitmennya. Bagaimana dia melayani Tuhan bukan untuk orang Yahudi, tapi dia melayani Tuhan adalah untuk orang-orang di luar Yahudi. Maka dia harus melakukan traveling. Dia harus untuk menjalani sebuah perjalanan yang jauh luar biasa. Hanyalah untuk supaya orang-orang Gentiles, orang-orang di luar keyahudian, yaitu orang-orang Yunani dan orang-orang suku-suku yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka dapat diperdengarkan akan Injil Tuhan. Maka waktu itu, siapakah seorang Paulus? Paulus seorang rasul yang sangat tersendiri, karena dia pun di satu sisi yang lain hampir tidak diakui oleh murid-murid Yesus sebagai rasul. Kenapa? Karena waktu Paulus bertobat, dia bertobat tidak ada saksi yang lain. Waktu dia bertobat, dia waktu itu dalam perjalanan menuju ke Damsyik, lalu akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Allah. Dan waktu dia bertemu dengan Tuhan Allah melalui satu cahaya yang begitu terang luar biasa dan membutakan matanya. Dan waktu dia mendengar suara Saulus, Saulus, dan waktu itu Saulus mengatakan apa? Siapakah engkau, Tuhan? Saudara, kata kalimat itu kontroversi luar biasa. Siapakah engkau? Berarti engkau nggak tahu siapa yang kau hadapi. Siapakah engkau? Berarti engkau nggak tahu siapa namanya. Siapakah engkau? Berarti kamu memiliki keterbatasan pengetahuan tentang siapa yang ada di depan kamu. Tetapi waktu Saulus di situ mengatakan apa? Siapakah engkau? Tuhan, saudara. Pada saya mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Berarti dia tahu dia bukan berhadapan dengan manusia. Dia tahu dia bukan berhadapan dengan akan yang namanya adalah pembesar, tapi dia berhadapan dengan Tuhan. Dan waktu dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Lalu saudara, kalimat berikutnya adalah, akulah Yesus yang engkau aniaya. Saudara, kalimat akulah Yesus yang engkau aniaya, ini memberikan akan satu konfirmasi bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang Kristen itu benar. Bahwa di saat engkau menganiaya bangsaku, maka engkau menganiaya aku. Maka kalau engkau menganiaya orang Kristen, maka engkau menganiaya aku. Dan itulah menjadi satu kalimat yang menggetarkan seorang Paulus. Karena dia tidak pernah menganiaya Yesus, tapi dia menganiaya Stefanus. Dan waktu dia menganiaya akan orang-orang Kristen waktu itu, akhirnya dia mengejar sampai ke Damsyik. Dan waktu dia mendengar kata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Disitulah kita melihat Paulus, yang dulunya adalah Saulus. Dia akhirnya sadar betapa bodohnya dia. Karena dia sudah melakukan pelayanan, tapi pelayanan yang dia lakukan adalah pelayanan yang jauh daripada keotentikan dari Injil yang asli. Akhirnya sudah singkat cerita kita melihat bagaimana Paulus akhirnya bertobat dan dia menjadi seorang rasul, dia menjadi seorang hamba Tuhan, dan akhirnya dia melayani Tuhan dan dia memberitakan Injil, dan sampai ke Galatia dia datang 3 kali. Dan waktu dia datang 3 kali di dalam setiap pelayanannya, kita melihat konsistensi Paulus memberitakan Yesus Kristus tanpa kendor. Nah, saudara, nanti kita akan bahas dengan lebih detail tentang apa yang menjadi kesaksian dari seorang Paulus. Tetapi saudara, hari ini kita akan memulai dari apa yang sudah kita baca tadi. Kalau kita melihat Paulus di dalam ayat yang pertama, dia memberikan, khususnya dalam ayat pertama sampai ayat yang kelima, dia memberikan akan salam dan menyatakan identitasnya. Siapakah Paulus?
Maka kita melihat Paul as apostle. Dia adalah seorang yang menerima akan apa yang kita bisa melihat apostle, yaitu yang adalah rasul. Saudara, apa yang menjadi tanda seorang rasul? Siapakah rasul itu? Dan bagaimana dia tahu dia adalah seorang rasul? Dan bagaimana dia dapat mempertanggungjawabkan kerasulannya? Saudara, kita melihat ada dua hal yang penting. Bagaimana Paulus dapat menjadi seorang rasul? Pertama, saudara, kerasulan tidak pernah diberikan oleh manusia. Pertama, kerasulan adalah exclusively on the calling of God, not by on the judgment or opinion of man. Saudara, maka menjadi seorang rasul bukan konfirmasinya adalah dari manusia. Maka konfirmasi itu adalah exclusively on the calling of God. Maka secara eksklusif itu diberikan oleh Tuhan kepada orang yang Tuhan panggil. Dan tentu saja, saudara, waktu itu belum ada kitab suci. Waktu itu belum ada Alkitab. Maka itulah kenapa Tuhan memanggil rasul, memanggil nabi untuk menjadi the messenger of God, khususnya di dalam konteks waktu itu belum ada kitab suci. Tapi kita percaya setelah kitab suci sudah selesai, maka kita percaya bahwa tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi. Maka hari ini juga ada yang mengatakan bahwa saya adalah Apostle Daniel Santoso. Saudara harus katakan saya sesat. Kenapa? Karena there is no more apostle. There is no more prophet. Saudara. Kenapa? Karena setelah kitab suci selesai, maka Tuhan sudah menyatakan akan seluruh firman-Nya di dalam kitab suci tersebut. Dan sudah menyatakan seluruh firman-Nya melalui Kristus Yesus. Maka there is no more prophet, there is no more apostles. Maka sudah disitulah kita melihat Alkitab sudah menyatakan, merangkum seluruh apa yang disampaikan oleh rasul dan oleh nabi. Maka saudara Paulus waktu itu pada saat menjadi seorang rasul, kenapa dia dengan yakin menyatakan dia sebagai seorang rasul? Karena dia secara exclusively menerima calling dari Tuhan Allah. Dan saudara, kerasulan dari Paulus berbeda dengan 12 rasul yang lain. Saudara, kalau kita melihat 12 rasul sampai kepada dari Petrus sampai Yudas, kita melihat itu adalah kerasulan di mana Tuhan yang memilih. Pada waktu Tuhan pergi ke Galilea, maka di situ dia memilih, dan waktu dia memilih murid-muridnya di situ, kita melihat exclusively Yesus Kristus memilih muridnya. Meskipun akhirnya pada saat kita melihat Yudas akhirnya keluar dari 12 murid itu karena dia melakukan kejahatan dan akhirnya dia malu akan kejahatannya dan singkat cerita dia bunuh diri. Dan waktu dia bunuh diri, maka disitulah kita melihat ada satu orang yang namanya Matias yang akhirnya menggantikan Yudas. Tetapi saudara, apakah dia ditulis sebagai Rasul Matias? Maka kita melihat bagaimana itu tidak menjadi satu hal yang ditekankan. Tetapi saudara, kita melihat kerasulan dari murid-murid Yesus itu semua adalah dari Tuhan Yesus sendiri memilih. Ya saudara, maka waktu 12 murid itu dipilih oleh Yesus, Yesus memilih mereka pada saat Yesus masih hidup. Tetapi saudara, setelah Yesus mati, setelah Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga, kita melihat Paulus menerima akan kerasulan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan ini menjadi satu hal yang unik, karena waktu Yesus memanggil Paulus menjadi rasul, di sini adalah panggilan kerasulan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Paulus di saat Yesus Kristus sudah naik ke surga. Saudara-saudara, maka ini menjadi dua panggilan yang berbeda. Pertama adalah panggilan waktu Yesus masih hidup, dan satu panggilan lagi adalah pada saat Yesus sudah naik ke surga. Dan kita melihat kerasulan dari Paulus ini menjadi satu perdebatan luar biasa. Kenapa? Karena 11 murid
tidak yakin bahwa Paulus adalah seorang rasul yang asli. Karena jelas-jelas 11 sudah menerima konfirmasi dari Tuhan Allah. Yang ini self-confirmation. Bisa mungkin dia menipu kita. Bisa mungkin dia self-pretending. Menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang rasul, padahal Tuhan tidak pernah panggil dia. Hari ini banyak sekali kita melihat orang-orang Kristen, pendeta-pendeta palsu yang memanggil dirinya adalah prophet. Banyak dari mereka yang juga memanggil dirinya adalah apostles. Sehingga akhirnya banyak orang mendengarkan apa yang dia katakan itu dengan seperti dia mendengar Tuhan berkata. Saudara, ini menjadi satu pelajaran yang kita harus hati-hati. Kenapa, saudara? Karena Paulus menerima kerasulan itu exclusively adalah dari panggilan Tuhan. Maka di sini panggilan Tuhan seharusnya membuat orang ngeri kalau dia dipanggil. Kalau seorang dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, seorang itu harus ngeri terhadap panggilan itu. Karena panggilan itu bisa mencabut nyawanya. Kalau dia melakukan hal yang sesat, hal yang bidat, dan hal yang nggak benar, maka Tuhan tidak segan-segan akan mengambil nyawanya dan menghancurkan hidupnya. Seberapa banyak sudah kita melihat banyak pendeta-pendeta palsu yang akhirnya mengatakan, aku adalah apostle, aku yang adalah rasul dan nabi. Dan waktu dia mau bukti, maka dia ambil ular, saudara. Dia ambil ular, lalu dia ambil. Kalau saya adalah hamba Tuhan yang asli, saya tidak mungkin akan apa? Saya tidak mungkin akan mati waktu dipatok oleh ular. Lalu saudara, waktu itu akhirnya dia tunjukkan ular itu mematok dia. Dan akhirnya, aku tidak mati. Puji Tuhan, haleluya. Tapi tidak lama kemudian akhirnya dia pingsan dan akhirnya dia mati. Terlalu banyak akhirnya kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Kenapa? Karena mereka memakai nama Tuhan, tapi untuk mempermalukan diri mereka. Saudara, kita lupa tafsiran itu menunjukkan pada waktu itu untuk membuktikan kepada orang-orang kafir, untuk membuktikan kepada orang-orang barbarian bagaimana mereka menunjukkan Tuhan itu besar, God is great, dan bagaimana dia mau membuktikan bahwa iman yang Tuhan nyatakan adalah sungguh-sungguh ada. Maka di situ dia memberikan akan tantangan. Tapi tantangan itu adalah tantangan yang hanya bersifat locally, bersifat domestik, dan hanya terhadap eventual itu Tuhan memakai untuk apa? Untuk menunjukkan kepada bangsa kafir bahwa apa? Iman Kristen bukan iman sembarangan. Saudara, maka ada timingnya Tuhan. Ada yang namanya eventual yang Tuhan tetapkan. Tidak bisa sembarangan saudara mengklaim. Kenapa? Karena bukan your power, but His power. Saudara, waktu kita melihat perjanjian lama, kita melihat bagaimana bangsa Israel bisa melewati Laut Kolsom, Laut Teberau. Kita melihat bisa menyeberangi. Itu semua bukan by the power of Israel, saudara. Tapi the power of God. Dan apakah bisa diulang lagi? Saudara, Musa saja waktu melakukan akan hal tersebut, dia melakukannya di dalam ketidakmengetahuan dia. Dia hanya taati Tuhan berkata, ambillah tongkatmu, pukulkan pada air. Dan waktu air itu akhirnya terbelah menjadi dua, Musa sendiri pun kaget, kagum akan kebesaran Tuhan. Nah, saudara, maka kita melihat bagaimana setiap mujizat-mujizat yang pernah ada, yang ada dalam perjanjian lama, melihat para nabi dan para rasul menghadapi seluruh apa yang tantangan zaman yang dihadapi. Mereka bisa melihat mujizat sungguh-sungguh ada, itu bukan untuk satu hal pamer. Saudara, saya suka pakai istilah sekarang adalah pamerisasi, saudara. Banyak orang Kristen melakukan pamerisasi, yaitu menunjukkan imannya tapi dengan satu hal tidak sesuai dengan timing Tuhan. Menunjukkan imannya tapi bukan di dalam konten yang benar. Dan mereka melakukan pamerisasi, tetapi pamerisasi yang dia bangun bukan dari apa yang Tuhan mau, tapi dari apa yang dia mau. Dan itu bukan dikatakan genuine faith. Saudara. Dan saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh para nabi dan perjanjian lama, mereka melakukan mujizat besar dengan bisa memukul batu lalu keluar air. Lalu bisa dengan adanya
burung puyuh dan juga adanya mana. Itu bukan karena iman manusia, saudara. Tapi itu adalah grace, adalah pemberian Allah. Maka saudara minta hari ini, saya juga minta mana yang sama yang Musa minta sama Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah Musa tahu apa yang Tuhan mau kasih kepada Musa? Saudara, Tuhan memberikan mana, memberikan burung puyuh. Itu sudah di dalam apa yang ditetapkan oleh Tuhan tanpa Musa tahu. Dan selama 40 tahun, Tuhan tidak mengganti menunya, yaitu tetap roti mana dan juga dengan burung puyuh selama 40 tahun. Saudara, itu pun adalah satu hal di mana bukan Musa yang menentukan. Tapi semua adalah karena Tuhan yang menentukan. Saudara, coba lihat. Kadang-kadang kebosanan manusia diizinkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita dikasih mana terus. Kadang-kadang kita dikasih akan burung puyuh terus. Setiap kebosanan yang manusia punya, kadang-kadang Tuhan sengaja untuk berikan kepada kita. Walaupun tidak 40 tahun sudah. Tetapi paling tidak kita lihat izin Tuhan. Waktu apa? Waktu kita bisa belajar melihat. Kalau saya tidak beri, maka kamu tidak mungkin makan. Di gurun 40 tahun, siapa yang bisa hidup di gurun 40 tahun? Tidak ada, sudah. Maka kenapa kesaksian orang-orang Yahudi, kesaksian bangsa Israel dan perjanjian lama, begitu harum ceritanya. Karena tidak ada satupun bangsa yang bisa hidup di padang gurun 40 tahun. Tidak ada. Maka itulah kenapa orang Yahudi, bangsa Israel, mereka sangat-sangat dihormati. Karena mereka kagum melihat Allah orang Yahudi. Itu adalah Allah yang hebat luar biasa. Kenapa? Bisa membawa bangsa Israel hidup di padang gurun 40 tahun. Maka saudara, ini adalah satu konteks. Paulus, dia adalah seorang yang menerima kerasulan. Dan kerasulan itu exclusively adalah dari Tuhan diberikan. Maka apa yang diterima oleh Paulus, ini adalah sesuatu yang unik luar biasa. Dan keunikan ini awalnya tidak bisa diterima oleh 11 rasul yang lain. Tapi saudara, singkat cerita, kita akan melihat bagaimana Petrus akhirnya mengakui bahwa apa? Kerasulan dari Paulus adalah the genuine calling comes from the Lord. Nah, saudara, kedua, saudara, bagaimana kita bisa membaca kerasulan dari Paulus? Pertama adalah exclusively given by the Lord. Kedua adalah kita melihat Paulus bisa menjadi rasul karena kita melihat apa yang dikerjakan oleh Paulus. Apa yang dikerjakan oleh Paulus di dalam hidupnya setelah dia bertobat. Kita melihat dari seluruh hidupnya, dari pertobatannya, sampai akhir hidupnya. Kita melihat yang dinyatakan, yang disampaikan, yang dihidupi, bahkan yang sampai akhirnya nyawanya dicabut oleh orang lain. Waktu dia menyatakan seluruh kesaksian hidupnya. Kesaksian hidupnya mengajarkan kepada kita bahwa setiap momen hidupnya, dia selalu mendengar apa yang Tuhan bicara. Dia selalu listen to the word of God. Waktu itu belum ada kitab suci, maka Tuhan secara directly bicara kepada dia. Tetapi setelah kitab suci sudah ada, maka Tuhan berbicara kepada kita melalui kitab suci. Melalui akan setiap perkataan Kristus Yesus. Melalui setiap ajaran dari yang ada di dalam kitab suci. Memberikan guidance bagi saudara dan saya. Jadi kita harus bedakan, saudara. Yang mana adalah direct, yang mana yang justru sudah diberikan kepada kita melalui kitab suci. Konteks Paulus belum ada kitab suci, maka Tuhan secara directly berbicara kepada dia. Dan dia taat atas setiap perkataannya. Dan dia taat kepada setiap ajaran Kristus Yesus. Dan dia percaya yang menjadi keunikan iman Kristen, yaitu apa? Yaitu adalah the resurrection of Christ. Dia adalah seorang rasul yang sampai akhir hidupnya, dia sangat konsisten dengan imannya, yaitu Yesus adalah penebus yang mati menebus dosaku. Dan dia telah bangkit dari kematian, dan dia naik ke surga.
dan kebangkitannya menjadi satu-satunya keunikan yang tidak pernah ada di dalam konsep agama-agama manapun. Maka di surat dia tahu bahwa only God recall me, only God fix me. Dan kita melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah memberikan pertobatan, memberikan keselamatan, dan memberikan kemenangan di dalam rencana Tuhan. Saudara, itulah kenapa saudara kita perlu belajar dari Galatia, khususnya belajar dari seluruh apa yang menjadi salam dari Paulus adalah karena kita perlu untuk memahami. Hari ini kita sebagai seorang Kristen, kita menjadi orang Kristen yang bagaimana? Kita harus belajar dari Paulus. Kita bukan rasul, saudara. Kita bukan nabi, karena semua sudah selesai. Setelah Alkitab ada, maka there is no more prophet, there is no more apostle. Tetapi, saudara, meskipun apostle sudah tidak ada, meskipun prophet atau nabi sudah tidak ada, tapi ada tugas kenabian dan juga ada yang namanya tugas kerasulan yang diberikan bagi orang percaya. Jadi rasul dan nabi sudah tidak ada, tapi tugas kenabian dan tugas kerasulan tetap berjalan sampai sekarang. Dan tugas kerasulan dan tugas kenabian masih berjalan di dalam hidup kita sampai sekarang. Melalui apa? Melalui kitab suci. Akhirnya dari kitab suci kita belajar melihat ada tugas kenabian yang kita harus lakukan, yaitu apa? Kita harus memberitakan Kristus. Kristus yang mati menebus dosa, Kristus yang bangkit dari kematian, dan Kristus yang naik ke surga, dan Kristus yang akan datang kembali dan memberikan jaminan keselamatan. Itu adalah tugas kenabian. Kerasulan juga sama, yaitu adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia dan membawa setiap dunia mendengar tentang siapakah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat orang percaya. Maka kita melihat tugas kenabian dan tugas kerasulan masih ada, tapi tugas sebagai rasul dan tugas sebagai seorang nabi sudah tidak ada lagi. Maka yang menjadi pelajaran kita dari ayat 1 sampai ayat 5 adalah mengajarkan kepada kita, yaitu apa yang menjadi panggilan dari Paulus, apa yang diimani oleh Paulus, dan apa yang dikerjakan oleh Paulus, semuanya adalah based on Christ, adalah bersumber daripada Kristus. Kristus yang memanggil, Kristus yang memberikan konten dalam hidupnya, di dalam pertobatannya, keselamatannya, dan Kristus yang memberikan akan apa yang namanya satu perubahan hidup, sehingga akhirnya dia bisa menjalankan hidup barunya sebagai rasul sampai akhir hidup. Maka ayat 1 sampai 5 menggambarkan akan siapa dirinya dan bagaimana dia menunjukkan how the good news changed his life. Bagaimana Injil Tuhan mengubah hidupnya, memberikan konten doktrin pada hidupnya. Dan akhirnya saudara, dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan sampai ke Galatia. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita melihat dari ayat 6 sampai ayat 9, di situ kita melihat kalimat pertama yang muncul di ayat 6 adalah apa? Aku heran, saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Saudara, kata yang dipakai adalah satu hal di mana aku kecewa. Dia sudah datang beberapa kali, saudara. Tapi waktu dia datang beberapa kali, dia melihat bagaimana kedatangannya mengajar Injil Tuhan, memberikan akan konten tentang iman Kristen, dan dia sudah men-sharingkan akan apa yang namanya khotbah, dan dia sudah memberikan mungkin Bible study, dia sudah memberikan akan satu persekutuan, dia sudah memberikan seluruh pelayanan. Tetapi saudara, yang dilayani belum tentu meresponi setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk mengajarkan setiap Injil Tuhan. Saudara, waktu saya melihat ayat 1 ayat ini, aku heran. Saya waktu coba baca apa konteks yang membuat Paulus begitu heran. Dan sebenarnya bukan heran, saudara.
Kalau bahasa asli lebih tepat adalah geram. Aku begitu geram. Kenapa? Aku geram. Why you are so soon removed from the gospel of Christ. Aku begitu geram, kenapa engkau berpindah. Lebih tepat bukan berpindah. Lebih tepat adalah berpaling. Saudara. Kata berpaling itu sudah muncul 3 kali di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru. 3 kali dalam perjanjian baru. Kisah Rasul 2 ayat 20. Lalu Yakobus 4 ayat 9. Dan Galatia 1 ayat 7. Kita melihat kata berpaling itu muncul 3 kali. Dan kata berpaling di situ adalah satu sense untuk mengkhianati, sense untuk tidak setia, sense untuk disloyalty. Dan ini yang menjadi satu hal. Paulus dengan geram dia mengatakan, mengapa engkau begitu cepatnya untuk berpaling dari Kristus? Berpaling daripada Injil Kristus. Saudara, kata berpaling, kata mengikuti Injil lain, di situ kalau kita melihat bahasa Inggrisnya adalah sebuah hal bukan sekedar remove, saudara, tapi juga adalah suatu corruption of doctrine. Yaitu kamu sudah masuk dalam ajaran yang sudah terkorupsi, di dalam satu ajaran yang palsu, ajaran yang sudah tidak asli lagi, dan tidak genuine lagi. Saudara, dan bagi Paulus ini bukan lagi gospel. Bagi Paulus ini adalah another gospel. Tema kita hari ini adalah satu-satunya Injil. Tema kita adalah the one and only gospel. Saudara, ini menjadi penekanan dari Paulus. Paulus tidak suka sekedar menjadi orang Kristen, tapi dengan kekristenan yang KW. Dia tidak rela menjadi seorang Kristen, tapi menjadi seorang Kristen yang cuma replika. Yang dia nggak cuma menjadi seorang Kristen yang cuma pokoknya Kristen. Dia adalah seorang yang mau Injil Kristus diberitakan dan setiap jemaatnya have a genuine faith. Wow, saudara. Ini guru yang baik. Ini seorang hamba Tuhan yang baik. Yang kadang-kadang di seorang hamba Tuhan yang baik harus rela tidak disukai oleh jemaatnya sendiri. Kenapa? Karena jemaatnya lebih suka dengar yang lain. Lebih suka untuk dengar akan ajaran-ajaran yang menurut mereka logis, tapi tidak kembali kepada the gospel of Christ. Saudara, kalau kita bilang, tadi dikatakan sebagai remove from Christ. Lalu dikatakan sebagai satu hal ajaran yang corrupted. Lalu dikatakan sebagai another gospel, Injil yang lain. Saudara, kalau kita melihat di sini seakan-akan Injil yang lain, corrupted doctrine, lalu juga remove from Christ, seakan-akan adalah ajaran yang berbeda banget atau berbeda, bertolak belakang daripada Injil yang asli. Tapi saudara, kalau kita melihat dalam konteksnya, jemaat Galatia, mereka masih Kristen kok. Saudara, kalau kembali kepada pergumulan mereka adalah tetap orang Kristen. Mereka masih Christian. Tetapi waktu itu ada satu ajaran yang menamakan dirinya adalah Judaizer. Di mana ajaran Judaizer, dia adalah satu ajaran yang percaya kepada Kristus, tapi juga percaya kepada Taurat. Padahal kalau kita melihat Kristus sudah menggenapi seluruh Taurat. Tetapi waktu kita melihat justru yang terjadi adalah kaum Judaizer masih menganggap Taurat adalah sesuatu yang hukum-hukumnya itu harus dilakukan. Saudara, Taurat memang harus dilakukan. Kenapa? Karena 10 perintah Allah itu adalah hukum Taurat. Tetapi pertanyaannya adalah dengan mengizinkan akan ajaran perjanjian lama untuk menjadi dasar dalam iman kekristenan, di situ mereka memasukkan akan ajaran-ajaran keyahudian.
Jadi saudara, saya pernah jelaskan bahwa apa? Orang-orang Yahudi itu bukan based on Taurat only. Ya. Jadi mereka bukan hanya berdasarkan kepada Taurat saja, tapi mereka juga punya satu buku yang isinya 1000 lebih poin untuk bagaimana mengerti Taurat. Nah, saudara, kalimat yang ada di dalam satu kitab yang isinya 1000 lebih poin-poin tentang bagaimana menjalankan Taurat, itu diabsolutkan menjadi kitab yang penting bagi mereka. Jadi saudara, waktu mereka baca Taurat, mereka juga punya akan satu buku yang mereka namakan namanya Talmud. Dan buku Talmud itu juga menjadi satu buku untuk menjadi guidance. Bagaimana orang percaya perlu menghidupinya. Jadi kitab suci, lalu juga ada Taurat, lalu juga ada Talmud. Dan akhirnya kita melihat setiap apa yang diimani oleh mereka adalah satu hal yang confuse. Kenapa? Talmud bukan dari Tuhan. Talmud itu adalah pemikiran dari orang-orang tradisi Yahudi. Di mana orang-orang dari tradisi Yahudi mereka akhirnya mencoba untuk bagaimana mengerti Taurat sehingga akhirnya bisa dijalankan. Saudara, seringkali kita berharap apa? Sudah, jangan khotbah yang boten-boten, jangan khotbah yang macam-macam. Sudah, pokoknya yang praktis-praktis saja, yang praktikal-praktikal saja. Ya, itu yang dilakukan orang Yahudi. Orang Yahudi membuat 1000 poin, 1300 poin atau 1100 poin, saya lupa. Di mana di dalam buku yang namanya Talmud itu dia bikin buku praktis, buku practical issue yang dapat dilakukan untuk menjalankan Taurat. Nah, pertanyaannya, 1100 poin atau 1000 berapa poin yang ada dalam Talmud itu bukan dari Tuhan. Maka saudara, dapatkah saudara mengatakan bahwa itu adalah buku, itu adalah kitab yang sama derajatnya dengan Taurat? Taurat datangnya dari Allah, diberikan kepada Musa. Dan kita melihat bagaimana kitab suci semua dari Rasul dan Nabi, semua adalah dari Tuhan, yang waktu disatukan semua one message. Tidak ada kontradiksi sama sekali. Dan semuanya one message. Dan akhirnya bisa menjadi kitab suci. Given by the Lord. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah apakah Talmud dapat menjadi kitab yang bisa ditambahkan? Saudara, kitab suci dengan jelas. Kalau saudara membaca Wahyu, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Selebihnya dari setan. Saudara, jelas luar biasa. Maka itulah kenapa kita melihat kaum Yudaizer, mereka pakai Kristen. Mereka percaya Yesus, tapi mereka percaya Yesus dengan semangat plus-plus. Yaitu apa? Iman Kristen, Christian faith, plus Torah, plus Talmud, plus tradition. Saudara, itulah kenapa akhirnya kita melihat waktu orang-orang Galatia mendengar ajaran Yudaizer, mereka begitu tertarik. Kenapa? Apa salahnya plus itu? Seringkali kita nggak, kalau ada plus, kita nggak rugi apa-apa kok, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita percaya, lalu ada plusnya, kita mungkin bisa berkata apa? Kalau plus itu boleh ada, boleh nggak ada, ya apa-apa, ya udah, nggak usah repot, nggak usah namanya dislike, nggak usah sampai begitu totok untuk nggak boleh, gitu. Tetapi justru waktu kita lihat yang dilakukan oleh Paulus mengatakan, itu ajaran yang tidak genuine. Itu ajaran plus-plus itu adalah ajaran yang jelas sekali adalah another gospel. Saya percaya waktu Paulus mengatakan another gospel, pasti orang-orang Yudaizer marah luar biasa. Emangnya lu yang paling benar? Emangnya dengan plus-plus yang seharusnya lu nggak rugi juga kok? Tetapi kenapa kau harus mengatakan kami adalah another gospel? Saudara, seringkali kita misunderstanding setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang punya doktrin, punya pengajaran yang solid, punya pengajaran yang benar. Waktu mereka memberikan kritikan, waktu mereka memberikan akan satu didikan, dan mungkin pada saat mereka mengatakan apa yang benar, dan itu mengusik orang lain, seringkali kita mengatakan bahwa apa? Itu adalah sebuah arogansi. Tetapi saudara,
Kalau saudara memang sudah melihat bagaimana ajaran yang benar tidak mengizinkan akan ada yang namanya tambahan plus-plus, bahkan minus-minus, apakah kita harus berkata bahwa apa? Tidak ada salahnya kok. Dikurangi, ditambahi, bukan hal yang paling penting kok. Saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, Paulus menunjukkan attitude yang seharusnya ada pada diri orang percaya. Orang percaya justru harus punya kesadaran. Injil must be genuine. Karena the gospel must be genuine. Maka waktu the gospel must be genuine, maka pertanyaannya, apakah saudara peduli about the genuine of faith itu sendiri? Do you care about the genuine of faith itu sendiri? Saudara, untuk tahu genuine or not genuine, saudara harus untuk memiliki studi komprehensif. Saudara harus baca kitab suci. Saudara harus bangun relasi dengan Tuhan. Saudara harus untuk bagaimana memupuk keimanan saudara. Kalau saudara tidak mau baca kitab suci, saudara tidak mau berdoa, saudara tidak mau untuk ke gereja, saudara tidak mau belajar firman Tuhan, lalu saudara mengatakan I am Christian, maka tidak heran kalau saudara menerima sebuah pertanyaan, how truly Christian you are. Saudara, orang Kristen yang macam apa? Do you care about the another gospel? Apakah saudara peduli dengan Injil yang lain? Kalau saudara nggak peduli, itu justru menunjukkan saudara bukan genuine Christian. Tapi kalau saudara peduli, maka di situ berarti ada pembelajaran yang harus saudara jalani untuk menemukan the genuine faith of Christianity. Saudara, kalau hari ini kita, ya mungkin kalau di Shanghai ya, kita melihat ada satu daerah namanya Shanghai Tech. Banyak barang palsu di situ, banyak barang replika di situ. Saudara beli Rolex di sana, harga mungkin cuma sampai atau Hubai. Saudara beli di sana. Lalu saudara bawa pergi ke Rolex Center. Dan saudara coba tunjukkan yang mana yang asli, mana yang palsu, bongkar. Saudara pasti diketawain, saudara. Karena waktu dibongkar, saudara akan tahu the quality. Saudara akan tahu the genuine dari barang ini, barang itu. Bahkan ada satu produk replika, itu sampai dijualnya mahal, saudara. Dijual mungkin adalah 5.000 renminbi. Rolex renminbi, 5.000. Lalu akhirnya dibawa ke Rolex Center. Ada satu orang berani sekali. Dia bawa ke Rolex Center. Dan suruh bongkar, suruh lihat. Saudara tahu yang terjadi? Rolex Center pun sampai goncang imannya. Itu apa? Waduh, saya nggak bisa pastikan ini asli atau palsu. Sangat mirip, sangat ini kualitinya juga sangat bagus. Tapi setelah panggil orang yang lebih senior lagi, lalu baca, lalu lihat, dan dia pakai kekeran dan akhirnya periksa. Dan dia mengatakan, almost, tetapi ini fake. Dan saudara, untuk bisa tahu mana asli, mana nggak asli, untuk tahu mana fake, mana yang namanya good, saudara tidak bisa tidak. Saudara harus ada konten, saudara harus ada pengetahuan, saudara harus punya kepedulian, saudara harus punya hati mau belajar. Nah, saudara, Paulus mengajarkan kepada kita, we must care about the quality, we must care about the genuine faith. Dan saudara, Paulus mengatakan bahwa yang bukan genuine, they already removed from Christ. Yang tidak kembali kepada iman Kristen yang sesungguhnya. Maka dia sudah meninggalkan Kristus. Meskipun dia Injil pas memakai Injil Kristus. Tapi they already removed from Christ. Saudara, dan mereka bukan memberitakan Injil yang asli. Mereka adalah mengajarkan Injil yang palsu. Saudara, waktu melihat hal seperti ini, saya sangat kagum
Kenapa? Paulus berani sekali. Ayat ke-8 dikatakan, sekalipun malaikat dari surga memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan kepadamu, satu kata, terkutuklah dia. Wah, berani sekali, saudara. Gila, saudara. Dia bahkan berani berkata, terkutuklah orang yang memberitakan Injil berbeda dengan yang disampaikan. Saudara butuh confidence luar biasa loh. Untuk bisa mengatakan bahwa apa? Yang berani memberitakan Injil berbeda dengan ini, terkutuklah dia. Nggak peduli malaikat, nggak peduli orang pintar, dan sebagainya. Saudara, ini mengajarkan kepada kita genuine faith harus menjadi konten dalam hidup kita. Kedua, yaitu apa? Semangat, the spirit non-compromise, tidak kompromi, harus menjadi sebuah gaya hidup kita di dalam beriman. Saudara, Paulus memakai kata yaitu apa? Orang yang sudah another gospel, orang yang sudah hidup di dalam remove from Christ, mereka adalah orang yang pakai istilah bahasa Yunaninya yaitu adalah anatema. Dan anatema artinya apa? Sudah diserahkan kepada kehancuran. Semakin mereka memberitakan Injil yang salah, semakin mereka hidup di dalam kehancurannya sendiri. Sudah tidak dipedulikan oleh Paulus. Semakin tidak dengar Injil yang benar, semakin tidak mendengar setiap apa yang sudah diberitakan, maka Tuhan akan membiarkan mereka hancur. Saudara, mungkin kita melihat tuh, Tuhan, kau kan Tuhan penuh kasih. Kenapa kok Tuhan justru suka menghancurkan? Saudara, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, kita suka melihat bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Tapi waktu bangsa Israel sekawin campur, Tuhan pukul. Waktu bangsa Israel menjarah yang di luar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan pun hancurkan. Dan pada saat mereka orang-orang yang nggak setia, bersungut-sungut, Tuhan juga pukul. Dan kita melihat Tuhan, di satu sisi God is love. Tapi saudara, Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Justice ada pada dirinya. Maka kita perlu sama-sama juga memiliki the spirit of non-compromise. Hari ini, saudara, kita hidup juga di dalam dunia yang seperti ini. Hari ini kita melihat, kalau kita melihat di dalam zaman kita, saudara, kita berhadapan dengan 3 aliran, saudara. Pertama adalah liberalisme. Di mana liberalisme adalah satu aliran yang mempercayai bahwa Alkitab itu cuma buku, bukan kitab suci. Cuma buku yang mengajarkan tentang Tuhan. Jadi, tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi liberalisme, kenapa bisa punya pikiran seperti itu? Karena mereka mengatakan bahwa we based on logic. Kami adalah berdasarkan kepada cara kami berpikir. Dan kami berpikir dengan otak. Dan dengan otak kami tahu yang tidak sesuai dengan otak itu tidak seharusnya diimani. Jadi konteks iman harus sesuai otak. Kalau otaknya kagak nyampe, maka berarti apa? Maka kita tidak perlu untuk berkata beriman itu penting. Beriman itu harus berelasi dengan otak kita. Karena dengan berelasi dengan otak kita, maka kita baru make sense. Jadi akhirnya kita melihat liberalisme, mereka adalah kelompok Kristen, tapi Kristen, khususnya Kristen liberalisme ya, adalah kelompok Kristen yang percaya bahwa Alkitab itu hanyalah buku yang sama saja dengan Quran, sama saja dengan Tripitaka, sama saja dengan kitab-kitab suci yang lain. Nah, maka itu yang dipercaya oleh orang liberalisme. Lalu kedua, mereka liberalisme tidak percaya bahwa apa? Bahwa ada yang namanya mujizat. Maka mereka kalau melihat mujizat itu semua ada penjelasannya. Jadi contohnya misalnya waktu murid Yesus namanya Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu akhirnya diberikan, di manakah imanmu? Maka pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan ini? Saudara, orang-orang liberalisme mengatakan Yesus berjalan di atas air itu bukan mujizat. Kenapa? Dia berjalan di atas air itu waktu di dalam satu tanah yang memang dangkal. Karena
di pantai yang dangkal dia berjalan. Itu bukan mukjizat, itu biasa saja berjalan di atas air itu adalah berjalan di pinggir pantai. Penjelasan seperti itu, Saudara. Pertanyaannya adalah, apakah betul? Nah, mereka mengatakan bahwa apa? Saya hanya bisa mengerti firman Tuhan secara logika saya, maka kalau saya ada hal-hal yang mistis, saya tidak akan terima. Kenapa? Karena tidak mungkin saya menghidupi apa yang mistis. Saya hanya akan menghidupi apa yang rasional. Nah, itulah kenapa kita melihat banyak sekali di Indonesia gereja-gereja seperti ini. Di Indonesia ada gereja-gereja yang tidak percaya Alkitab adalah kitab suci. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab hanyalah kitab yang mengajarkan tentang Tuhan. Bahkan mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah wahyu Tuhan Allah kepada manusia. Kenapa? Karena mereka mengatakan kitab suci itu adalah karya dari 66 penulis. Dan 66 penulis itu mereka dengan kreativitas mereka bikin kitab demi kitab. Sudah tentu saja itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena mereka menafsirkan Alkitab tetapi bukan dengan kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tapi mereka membuka sensor sun, yaitu namanya logika. Sehingga apa yang tidak logis harus ditolak. Pertanyaannya, apakah kitab suci yang mengajarkan itu? Bukan, manusia yang mengajarkan itu. Kenapa? Karena manusia tidak nyampe. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya menjadikan otaknya adalah Tuhan. Maka surga adalah otak. Tetapi saudara, satu ekstrim yang lain kita melihat ada satu gerakan Pentakosta karismatik. Kita melihat mereka justru bukan logik, tapi mereka adalah experience, pengalaman. Apa gunanya menjadi orang Kristen tapi nggak ada pengalaman bersama dengan Tuhan? Maka pengalaman itu penting. Pengalaman berdoa itu penting. Pengalaman memuji Tuhan itu penting. Pengalaman mengerti firman Tuhan itu penting. Saudara, saya percaya pengalaman itu penting, saudara. Tapi kalau pengalaman tidak mau depend dari setiap pengajaran, maka saudara, pengalaman dan ajaran akan bertentangan. Dan itulah yang terjadi pada gerakan Pentakosta dan karismatik, saudara. Banyak yang mereka mimpikan yaitu memiliki special relationship with God. Tapi saudara, special relationship with God-nya bertentangan dengan ajaran kitab suci. Dan akhirnya kita melihat waktu bertenang kitab suci, mereka mengatakan apa? Aku mengalaminya. Dan karena aku mengalaminya, maka apa? Karena aku mengalaminya, maka inilah yang namanya kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Roh Kudus hadir dalam hidup saya. Dan itu adalah lebih besar daripada kitab suci. Saudara, kalau memang Roh Kudus memberikan special relationship with you, dan kitab suci yang seharusnya kita imani adalah karya Roh Kudus kepada setiap rasul dan nabi, maka kalau kita percaya itu, seharusnya Roh Kudus yang ada pada pengalamanmu dengan Roh Kudus yang ada dalam kitab sucimu, tidak bertentangan dong. Tapi saudara, kita melihat problem dari Pentakostal dan karismatik adalah apa yang dialami dengan apa yang menjadi isi kitab suci bertentangan satu dengan yang lain. Itulah kenapa kita melihat banyak kesimpang siuran. Dan kesimpang siuran itulah yang akhirnya mengacaukan gereja. Salah satunya adalah pada saat melihat prosperity teologi, yaitu teologi kesuksesan. Jadi anak Tuhan itu pasti kaya. Kalau bukan anak Tuhan, itu pasti adalah yang nggak kaya. Jadi kalau hari ini jadi anak Tuhan tapi lu belum kaya, berarti something wrong with your faith. Berarti imanmu yang problem. Saudara, siapa yang mengajarkan seperti itu, saudara? Memang Yesus mengajarkan, mintalah maka akan kuberikan bagimu. Tapi saudara harus lihat konteks. Konteksnya adalah Tuhan mengajarkan bagaimana kamu berdoa. Dan waktu berdoa, mintalah secukupnya. Jangan minta yang macam-macam. Dan mintanya kepada Bapa yang tahu seluruh kebutuhanmu. Banyak yang kamu suka, tapi Tuhan berasa itu bukan kebutuhanmu, maka Tuhan tidak kasih ke kamu. Saudara, itulah kenapa kita perlu sincere, memiliki kejujuran hati, saudara. Untuk apa?
untuk belajar bahwa kita tidak boleh sembarangan untuk menghidupi another gospel. Only one gospel. That is why we preach. That is why we believe. Hanya satu-satunya Injil. Itulah kenapa kita harus memberitakan doktrin yang nggak populer ini. Dunia menolak doktrin, dunia menolak pengajaran, nggak suka pengajaran. Saudara, justru karena dunia nggak suka, kita harus lebih rajin bertekun untuk memberitakannya. Justru karena dunia nggak suka, kita harus lebih gila-gilaan lagi untuk memberitakan the genuine faith of Christianity. Dan sungguh sedih, saudara, Paulus mengajarkan kebenaran kepada jemaat Galatia, tapi akhirnya setelah diajarkan, lalu dia pergi meninggalkan Galatia, pergi ke kota-kota yang lain, imannya dicampurkan dengan Yudaizer, dan akhirnya mereka berkata, tidak ada salahnya, toh plus-plus kok. Dan akhirnya yang terjadi, mereka bercampur aduk, mixture. Dan setelah jemaat Galatia berbalik dari Paulus, saya waktu baca kitab ini, saya cukup stres, saudara. Paulus, apa khotbahmu jelek? Saya yakin dan percaya khotbah Paulus itu bagus, luar biasa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat pintar. Dia bukan cuma orang pintar saja. Dia seorang yang sangat dinamis. Bahkan dari seorang yang sekelilingnya nggak ada yang lebih pintar dari dia. Nggak ada yang lebih lincah daripada dia. Bahkan dia bisa masuk Sanhedrin. Dia masih juga masuk di dalam satu hal di mana politik. Dan dia adalah orang yang luar biasa punya pengetahuan dan juga punya wawasan. Apa khotbahmu jelek? Sampai jemaat Galatia bisa gampangnya berbalik. Lalu, saya percaya jawabannya adalah tidak, saudara. Lalu, saya juga tanya, apakah ajaran Paulus terlalu ketat? Sehingga akhirnya orang meninggalkan engkau karena ajaranmu yang kurang ketat, yang terlalu ketat. Saudara, jawabannya adalah tidak. Yang terjadi adalah bukan Paulus yang terlalu ketat. Jemaat Galatia yang terlalu longgar. Dan itulah yang menjadi satu hal. Kenapa Paulus sangat kecewa luar biasa. Saudara, khotbah Paulus tidak jelek kok. Pelayanan dari Paulus sangat sincere, jujur, mengajarkan kebenaran kok. Kenapa orang yang mengajarkan kebenaran harus ditolak seperti itu? Kenapa jemaat Galatia berpikir dengan begitu pragmatisnya? Cuma plus-plus kok, cuma plus disunat aja kok. Taurat itu mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa kalau kamu masuk surga, itu harus disunat. Nah, percaya Yesus, oke, puji Tuhan. Tapi kalau kamu percaya Yesus, tapi kalau kamu nggak disunat, ya nggak mungkin masuk surga. Maka apa salahnya kalau kamu sunat? Justru kamu sunat itu jauh lebih baik. Masuk surganya lebih yakin. Kalau nggak sunat, kamu masih gambling. Tapi kalau sunat, kamu tuh yakin luar biasa kamu masuk surga. Saudara, experience. Plus experience. Saudara, gerakan karismatik sangat menekankan itu. Apa yang mereka tekankan? Mereka tekankan, kalau kamu nggak ada bahasa roh, kamu nggak masuk, kamu bukan kaum pilihan Tuhan. Mungkin kamu Kristen, tapi kamu bukan 144 orang yang ada di dalam kitab suci dan kitab Wahyu akan masuk surga. Kamu cuma Kristen yang setelah mati sudah selesai. Nggak masuk surga. Kenapa? Kamu belum berbahasa roh. Maka kalau kamu berbahasa roh, pasti masuk. Nah, saudara, siapa yang akhirnya dengar begitu, akhirnya mengatakan bahwa, waduh, apa salahnya? Saya percaya Yesus, tambah bahasa roh. Saudara, inilah hal-hal yang terus berulang. Dan kita tidak pernah mau belajar dari kitab suci. Maka kalau saudara sungguh-sungguh sincere, mau cari ajaran yang benar, mau benar-benar mau mengerti firman Tuhan, saudara pasti adalah orang yang butuh kemurnian, butuh hati nurani yang murni. Untuk apa, saudara? Untuk mau belajar, untuk mau melakukan,
untuk mau memberitakan. Tapi bukan itu saja yang kita hadapi, saudara. Kita hadapi liberalisme, kita hadapi charismatics, tapi kita juga hadapi namanya ecumenical. Ecumenical, saudara, yaitu apa? Yaitu adalah semua gereja sama atau semua agama sama. Saudara, kita yakin dan percaya agama itu mengajarkan kebaikan. Kita percaya seluruh agama, seluruh filsafat, seluruh apa yang namanya kepercayaan pasti mengajarkan kebaikan. Kalau mengajarkan kejahatan itu bukan hal yang benar. Tetapi saudara, kebaikan apakah cukup untuk masuk surga? Apakah kebaikan cukup untuk saudara diterima oleh Tuhan? Ingat saudara, di dalam kitab suci, gadis bodoh yang lupa pelita. Akhirnya waktu sampai kepada pintu surga, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Hanyalah engkau. Padahal dia tahu loh destinasinya, dia tahu loh mapnya, dia tahu loh menuju ke surga itu gimana. Tetapi saudara, akhirnya dikatakan apa? Hanyalah engkau. Kenapa enyah? Ya karena Tuhan berkata bahwa apa? Karena engkau tidak aku kenal. Mungkin vocabulary-nya sama, I believe in Jesus. Tapi Tuhan berkata, I don't know you. Saya tidak tahu engkau. Surah ecumenical sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Di satu sisi kita harus hormat. We must respect. We must respect with all religions, with all philosophies, with all teachings. Kita harus respect. Tetapi saudara, bukan berarti respect lalu kita akhirnya menjual iman kita. Ecumenical justru mengajarkan kita bahwa apa? Tantangan kita itu bagaimana menjaga kemurnian supaya kita tidak remove from Christ, supaya kita tidak going to another gospel. Dan Tuhan berkata, I don't know you. Saudara, itulah kenapa Paulus menuliskan surat ini. Surat Galatia ditulis di dalam 3 pendekatan. Saudara. Pasal 1 dan pasal 2, Paulus menuliskan sebuah pendekatan secara pribadi. Dia men-sharingkan bagaimana dia bertobat. Dia men-sharingkan bagaimana dia bukan rasul yang palsu. Dia men-sharingkan kenapa Tuhan memberikan Injil kepada dia. Dan dia men-sharingkan kenapa genuine faith is a must. Bukan asal abal-abal percaya. Itu pasal 1, 2. Nanti kita akan lanjutkan di dalam minggu depan. Dan kita melihat pasal 3 dan 4. Kita melihat pendekatan Paulus lebih maju lagi. Kalau yang pasal 1, pasal 2, dia memberikan pendekatan secara pribadi. Pasal 3 dan pasal 4, dia men-sharingkan apa yang dia percaya. Dia men-sharingkan doktrin. Kenapa ada namanya iman? Kenapa ada namanya saved by faith? Diselamatkan oleh karena iman. Bukan diselamatkan oleh karena pekerjaan. Dan pasal 5 dan pasal 6, kita akan melihat secara praktikal. Why kita tidak ikuti Taurat? Karena Kristus menggenapi Taurat. Why kita tidak pleasing man? Kita nggak ikuti apa yang diingini oleh manusia. Karena we are called to pleasing God. Kita dipanggil adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan nanti kita melalui akan 2-3 bulan ini, kita akan sama-sama belajar pendekatan Paulus untuk mengajak kita untuk let's back to the genuine faith, because gospel is only one gospel. Bukan abal-abal. We must back to the genuine faith. Genuine gospel. The one and only gospel is only one gospel. Pertanyaannya adalah, saudara mau belajar menjadi orang Kristen yang memiliki the one and only gospel is one gospel? Maka saudara, melalui minggu ini, mari kita bersama-sama merenungkan, dan dalam 2-3 bulan ke depan ini, mari kita memohon kepada Tuhan, supaya iman kita semua dapat bersumberkan, bukan dari iman yang abal-abal, iman sampah, iman sembarangan. Tapi mari kita come back to the Bible, back to the genuine faith, dan kiranya Tuhan memimpin kita, memberikan kekuatan bagi kita, dan memberikan damai sejahteranya, mengerjakan pekerjaan Tuhan yang masih terlalu luas.
Dan kiranya Tuhan menggerakkan kita memberitakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Karena kami seringkali kurang peduli dengan genuine faith, genuine gospel. Karena seringkali kami nggak mau repot, kami nggak mau belajar, karena kami kurang peduli. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali meremehkan Injil Tuhan. Kami meremehkan akan apa yang Tuhan sudah berikan, anugerahkan bagi kami. Sehingga akhirnya apa yang kami imani cuma lewat begitu saja, dan tidak pernah menjadi sebuah komitmen yang setia yang kami perjuangkan di dalam diri kami. Kami terlalu mentah, kami kurang dewasa, kami masih begitu childish, kami masih begitu kanak-kanak, sehingga kami seringkali kurang peka akan apa yang Tuhan berikan. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah seru kami, karena kami seringkali hidup jauh daripada Tuhan. Tolonglah kami melalui eksposisi Galatia ini, supaya kami senantiasa disadarkan oleh Tuhan, dikritik dan ditegur oleh Tuhan sendiri, sehingga kami back to the genuine faith yang benar, sehingga kami dapat menghidupi Injil Kristus yang bukan another gospel, dan bukan Injil yang remove Christ dari setiap apa yang kami imani. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mohon, kami serahkan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa